Yang lewat itu juga orang-orang yang nggak begitu kaya. Saya ini sedih. Lah kalau nggak ada orang kaya lewat situ, kayanya orangnya juga kapan? Belum pernah mikir nggak itu? Saya mikir, saudara. Kasihan betul. Nah itu saya ingin ngomong pada orang Jakarta yang punya mobil pribadi. Bertobatlah kalau saudara nggak pernah jalan, naik metro mini, naik bis kota, naik bajai, ketemu mereka jalan-jalan di jembatan itu. Celakalah kita. Bagi kasih kepada mereka. Kasih itu cuma satu. Kalau memang mereka bisa saya ajak ngomong, saya ajak ngomong. Kalau sempat saya bagikan traktat. Tapi kalau nadanya nutup, saya nggak akan maksa. Ya saya lewat, saya cari yang lain lagi. Yang mau terbuka, tapi kebanyakan pasti terbuka. Lalu, di sini kesalahan banyak orang Kristen. Kita mau sombong, saudara. Kita mau nabur, kita yang melihara, kita yang nuai, kita yang semuanya sombong benar. Petrus saja rasul luar biasa, dia punya prinsip. Aku yang menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang tuai. Itu Paulus. Kenapa seringkali kita lupakan prinsip itu? Seolah-olah kalau kita bersaksi dalam penginjilan kita mau tunggu orang itu bertobat sampai terima Yesus, sampai nangis-nangis, sampai apa lagi? Waduh, sombong bener nih, sombong betul-betul kelewat sombong. Tugas kita cuma bagikan, taburkan saja. Kalau memang Roh Kudus mempercayai kita sampai jauh semua, terpujilah Tuhan. Berarti kita yang harus merawat jiwa ini. Kalau memang tidak, taburkan. Tahun 82, pertama kali saya ke Tiongkok dan melihat bertemu dengan orang-orang Kristen di Tiongkok. Kaget sekali, saudara. Tahun 48, 49 terakhirnya, puncaknya, ketika pemerintah Tiongkok mengusir semua misionaris dan menutup semua gereja, membakar semua Alkitab. Jumlah orang Kristen waktu itu hanya sekian juta. Kalau nggak salah nggak sampai 5 juta. Itu tahun 49. Saudara, 79 1 Januari, pertama kali setelah 30 tahun pemerintah Tiongkok membuka diri kepada dunia luar. Sejak itu para misionaris yang masih hidup kembali lagi ke sana. Saudara, jumlah mereka sudah lebih dari 100 juta. Nah, dari semua sekolah teologi di dunia, dari semua lembaga misi di dunia mencari data apa sebabnya. Tanpa gereja, tanpa pendeta, tanpa Alkitab, tanpa sarana apapun juga, kok justru malah bertambah. Ditungguin misionaris selama sekian puluh tahun cuma 5 juta lebih. Begitu ditinggal, Roh Kudus bekerja berlipat ganda sampai 100 juta lebih. Cuma satu rahasianya. Semua orang Kristen bergerak tanpa ada satupun yang diam. Saudara bisa bayangkan waktu itu kalau mereka kebaktian, saudara, itu mereka menyanyi tanpa suara. Tersiksa nggak? Nyanyi. Hati saya hancur lihat mereka seperti kenapa tanpa suara? Kalau sampai ketahuan polisi rahasia ditangkap mereka sendiri. Dan kalau bubar kebaktian itu yang paling lama, sahabat, saya ikut kebaktian mereka tahun 82. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa, cuma bisa nangis aja. Kalau selesai bubar acara gereja, diam-diam. Ada yang nguping di depan pintu. Nggak ada orang lewat. 2 orang keluar cepat-cepat jalan. Tunggu, ada orang lewat, diam dulu. Nggak ada orang lewat. 2 orang keluar lagi. Terus begitu. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan gak punya apa-apa, Injil menyebar. Karena kasih. Saya ketemu tokoh-tokohnya langsung tahun 82 untuk bertemu, mereka ingin tanya, kok bisa? Buat saya itu mengagumkan sekali, gak ada pendeta, gak ada sekolah Alkitab, gak ada gedung gereja, gak ada apa-apa. Saya bertemu cukup banyak orang Kristen waktu itu yang punya Alkitab cuma lembar demi lembar. Selembar aja. Disimpan di mana, dilipat-lipat itu dibaca ulang-ulang. Kalau dia sudah habis itu dia tukar sama yang lain, dia punya kamu lembaran apa ditukar, dia punya terus tukar terus begitu. Tapi bertumbuh. Cuma satu rahasianya. Saya tanya, bagaimana caranya? Mereka jawab, kalau kami berkunjung ke rumah orang masa dimarahi.
Loh, saya tidak tahu waktu itu maksudnya apa. Kami cari orang-orang susah. Pada zaman komunis berkuasa, jumlah orang gila itu naik ratusan persen. Bayangkan komunis itu kurang ajar, jahatnya luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan Indonesia nggak sampai jatuh ke tangan komunis. Karena Pancasila itu kekuatannya luar biasa. Semua orang kaya, semua orang pintar dicopot semua kekayaan kepintarannya. Semua harus sama rata. Jadi gila, kaget. Rumah-rumah besar disita, kekayaan disita milik negara semuanya, tanah-tanah milik negara semuanya. Syok. Nah, mereka mulai datangi keluarga-keluarga yang punya keluarga orang gila ini karena stres. Mereka rawat, mereka hibur, telaten betul dengan kasih mereka buat. Orang-orang pinternya di penjara semua, mereka kunjungi, bawain makanan padahal susah. Cuma praktek itu saja jumlah orang dibaptis luar biasa tanpa Alkitab. Dari selama saya 82 di sana saya mikir, Tuhan, kok itu luar biasa. Tadinya saya sombong, saya datang mau ngajar ini pada mereka, saya diajar oleh mereka. Saya nggak ada apa-apanya. Ketika satu Alkitab, tinggal satu yang saya bawa itu, saya doa Tuhan, saya ketemu siapa ini? Tinggal satu ini harus ketemu orang yang cocok, yang pas. Tuhan, saya nggak tahu mesti kemana. Akhirnya waktu saya sampai di Hokkien, satu desa, saya ketemu dengan seorang penginjil wanita. Roh Kudus gerakkan, beri Alkitab kepada dia. Penterjemah saya orang Bandung yang sudah lama di dalam sana. Terus saya diajak ngomong, saya ngajak ngomong pakai penterjemah, beri Alkitab. Oh, saudara, Ciminya untuk 570 lebih, dia ciumi, dia nangis, dia ciumi, nangis. Terus dia tunjukkan. Saya lupa dia ngomong. Ini Alkitab yang kesekian kali saya tulis dengan tangan. Waktu itu dia sampai kitab Yeremia. Alkitab dia tulis pakai tangan, dia bagi-bagi. Habis satu dia tulis lagi, dia bagi lagi. Maka itu ketika saya berikan satu Alkitab utuh cetakan, dia senangnya luar biasa. Saya malu betul-betul. Saya merasa salah di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa mereka bisa begitu? Cuma satu, praktek kasih. Dan banyak di antara keluarga-keluarga mereka yang dibunuh kerja paksa oleh tentara komunis. Tapi luar biasa, kalau mereka mendoakan pemerintah Cina, doa dengan sungguh hati tanpa taruh dendam, itu yang enggak bisa. Padahal dia dihancurkan, ada yang dibunuh keluarganya, bisa mendoakan dengan tangisan, Tuhan beri kesempatan, sebut nama tentara yang pernah menyiksa anaknya, menyiksa ini, sebut nama pemerintahnya, didoakan betul-betul. Saudara, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa berbuat apa, cuma nangis saja ketika melihat mereka seperti itu. Tahun 82 nggak seperti sekarang. Saya masih kena jatah antri itu, antri daging, gula, dapat kupon. Miskin luar biasa. Setelah saya pulang dari Tiongkok, itu pertama kali dalam hidup saya bisa menghargai hari kesaktian Pancasila. Buat saya sebelum saya ke Tiongkok paling ya kesaktian Pancasila 1 Oktober ya masih ngikut. Tapi setelah pulang ke sana saya baru sadar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, Tuhan baik, Indonesia nggak sampai jatuh ke tangan komunis mereka. Kalau enggak kita akan hancur juga. Miskinnya luar biasa. Kenapa bisa bertumbuh? Cuma satu, kasih. Cuma itu. Mereka ngerawat orang-orang sakit itu seperti keluarganya sendiri. Maka itu banyak orang yang dituai oleh Yesus dalam penginjilan yang tanpa sarana itu tadi. Itu sebabnya saya beriman kalau sampai ada apa misalnya, kalau kita semua perkenaan kasih itu, tetap dunia akan melihat. Amin. Lalu sekarang bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa menang atas sakit hati dan kepahitan ini? Saudara, mari kita lihat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Jadi betul-betul ampuni, saudara. Ampuni. Puncak pengampunan adalah mempercayai kembali orang itu. Itu hasil pengampunan. Itu puncak mempercayai betul tanpa ingat lagi apa yang dia sudah pernah buat atas kita. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia